Selamat siang semua, kita ketemu lagi pada mata kuliah Biologi Krustasea atau mata kuliah Karsinologi. Itu sebenarnya sama ya, jadi materinya juga sama. Sekarang kita akan membahas reproduksi pada krustasea. Nah, kalian lihat pada slide yang pertama. Itu ada Mr. dan Mrs. Crab lagi menikah itu. Apa benar ya pada krustasea bisa satu-satu gitu, satu cowok, satu cewek gitu? Apakah kayak manusia atau tidak? Nah, sekarang kita lihat lebih lanjut. Kita lihat slide berikutnya. Di sini ada dua kepiting yang mewakili krustasea dan ada tulisan crab in love. Itu di situ ada love-nya itu. Apa benar krustasea ini bisa in love? In love itu artinya ada ketertarikan, ada saling sayang, kemudian hidup bersama, ada ikatan. Apa iya benar? Kira-kira bagaimana? Kalau pada manusia, betul. Pada merpati, betul. Pada ikan, tidak betul. Karena ikan kan ada yang cuma cinta sesaat, ada juga yang massal. Nah, pada krustasea bagaimana? Pada krustasea yang namanya in love nggak ada. Yang ada ya cinta sesaat, tertarik sesaat. Terus ya kalau bisnis sudah selesai ya goodbye. Jadi tidak ada yang namanya hidup bersama untuk mengasuh anak-anak, itu tidak ada. Setelah kopulasi atau setelah kawin, jantan betina ya pisah. Urusan pelihara telur atau pelihara anak, urusan induk. Bapaknya entah kemana. Tapi yang pasti, pada proses reproduksi ini, seperti apapun caranya, tujuannya cuma satu, untuk mempertahankan keberadaan spesies tersebut di alam. Dan yang namanya reproduksi atau perkawinan itu yang bisa adalah organisme yang berasal dari satu spesies. Jadi misalnya pada udang atau pada kepiting, yang bisa kawin hanya yang satu spesies. Kalau spesiesnya beda, tentu tidak bisa. Dan nantinya mereka akan menghasilkan anak-anak, akan menghasilkan keturunan baru yang juga satu spesies. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi reproduksi suatu organisme? Kalian bisa bayangkan, suatu organisme jantan betina biasanya tinggal di tempat yang sama, tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi ada saatnya, coba kita klik slide ini, kalian lihat. Ada saatnya krustasea yang tadinya nggak ngapa-ngapain, suatu saat mereka menunjukkan ketertarikan satu dengan yang lain. Mereka in love. Nah, tapi harus diingat in love-nya ini cuma sementara, temporary, ya. Kenapa begitu? Karena pada saat itu mereka terpacu untuk melakukan reproduksi. Nah, reproduksi ini yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi sama seperti faktor fisiologi yang lain adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal bisa berasal dari luar air, seperti cahaya matahari, fotoperiod, suhu, dan faktor eksternal tapi dari dalam air. Misalnya arus air, makanan, kualitas air, salinitas, pH air, suhu, dan lain-lain. Dan yang pasti juga faktor internal, misalnya umur. Kalau terlalu muda atau terlalu tua, ya nggak bisa reproduksi. Hormon. Kalau hormonnya terganggu, nanti yang betina nggak bertingkah laku betina, yang jantan nggak bertingkah laku jantan, nggak jadi reproduksinya. Kemudian status kesehatan. Kalau status kesehatan bagus, reproduksi oke. Kalau sakit, reproduksi tidak terjadi. Keberadaan parasit. Ya, ada parasit yang mengganggu reproduksi krustasea. Kemudian tingkat kematangan gonad. Hanya organisme yang matang gonad yang bisa melakukan aktivitas reproduksi. Dan juga keberadaan feromon. Hormon dan feromon sama atau beda? Hormon itu suatu senyawa kimia diproduksi dari dalam tubuh, bekerja di dalam tubuh organisme itu sendiri. Kalau feromon
Feromon itu seperti hormon diproduksi oleh suatu organisme, tapi yang kena imbas atau kinerjanya bukan organisme itu, melainkan organisme lawan jenis. Jadi feromon ini tujuannya adalah untuk menarik lawan jenis. Mungkin kalian pernah lihat iklan parfum cowok, parfumnya Axe. Terus ada yang ngomong, Axe wangi seksinya bikin bidadari lupa diri. Nah, ingat kan iklan itu? Itu di situ ada menggambarkan cowok tidak keren tapi pakai parfum Axe. Kemudian bidadari yang mencium bau Axe itu terus heboh. Mereka mau mendekati si cowok karena mereka tertarik pada bau tersebut. Nah, jadi feromon ini kinerjanya itu hampir seperti parfum, tapi parfum khusus yang menunjukkan kalau organisme yang mengeluarkan feromon itu sudah siap untuk melakukan aktivitas reproduksi, dan feromon yang ditangkap oleh lawan jenis ini akan membuat lawan jenis tersebut mendekat pada organisme yang mengeluarkan feromon. Ada lagi yang mempengaruhi reproduksi pada krustasea, yaitu status molting. Arti dari status molting ini, Ibu sudah jelaskan di pertemuan yang kemarin. Molting itu ada statusnya molting, artinya saat mengelupaskan kulit. Ada setelah molting, artinya kulitnya masih lunak sedang dalam proses pengerasan. Ada juga status tidak molting atau anekdisis, itu kulitnya keras. Dan ada status pre atau proekdisis atau persiapan untuk molting tapi belum molting. Nah, pada krustasea itu ada yang lubang genitalnya tertutup oleh kulit yang keras. Kalau tertutup oleh kulit yang keras, artinya reproduksi atau kopulasi hanya bisa dilakukan pada saat betina kulitnya lunak, sehingga lubang kelaminnya tidak tertutup. Tapi kalau lagi keras, lubang kelaminnya tertutup, nggak bisa kopulasi. Tapi ada juga krustasea yang lubang kelaminnya tetap terbuka biarpun kulitnya keras. Contohnya pada kepiting uka, itu bisa seperti itu. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah status reproduksi, di mana organisme yang status reproduksinya misalnya sedang membawa telur, itu tidak akan pernah melakukan reproduksi. Ya karena telurnya kan nutupin dadanya kepiting betina, sementara lubang genital di dada tersebut. Nah, cara reproduksi krustasea itu bisa kita lihat bagannya pada slide yang keempat. Mula-mula mereka pasti mencari pasangan. Jadi krustasea tidak pernah melakukan kopulasi atau tidak pernah melakukan pemijahan massal. Mereka pasti berpasangan. Kemudian mereka melakukan kopulasi. Nah, kopulasinya ini bisa yang cangkang lunak, bisa yang cangkang keras. Setelah kopulasi, betina mendapatkan sperma, kan? Spermanya disimpan. Baru betina mengeluarkan telur, dan telurnya itu dikeluarkan, nyenggol tempat sperma disimpan, telur ketemu sperma, dan terjadilah fertilisasi. Setelah fertilisasi, telur yang dibuahi ini ada yang dilepas dan menetas di dalam air. Jadi induk tidak bertanggung jawab. Udah dibiarin larvanya hidup sendiri. Ada juga telur yang sudah dibuahi itu dilekatkan pada kaki renang atau pada pleopod yang terdapat pada abdomen. Dan telur itu menempel pada tubuh induk, dibawa-bawa oleh induk. Sementara telur itu menempel pada tubuh induk, embrio yang ada di dalam telur berkembang. Dan setelah embrio berkembang sempurna, larva akan menetas. Ada yang larvanya begitu menetas, dilepas aja ke air, induk tidak memelihara. Tapi ada juga sedikit krustasea yang bila larvanya menetas, larva akan dipelihara oleh induk. Nah, ini masih membahas tentang cara reproduksi pada krustasea pada slide yang kelima.
Setelah krustasea mencari pasangan, mereka akan melakukan kopulasi. Tapi kopulasinya ini bisa pada betina kondisinya berkulit lunak spesies tertentu, atau kondisi betina berkulit keras, ini juga hanya pada spesies tertentu. Jadi yang kulitnya lunak memang harus kopulasinya saat kulit lunak, yang kulit keras harus saat kopulasinya kulit keras. Nah, pada slide 6 Ibu contohkan kopulasi pada kondisi betina berkulit lunak. Ini ada seekor betina. Dia sudah siap untuk melakukan kopulasi. Tapi dia hanya bisa kopulasi kalau kulitnya lunak. Artinya, si betina ini dia juga sudah siap untuk molting. Apa yang terjadi selanjutnya? Si betina mengeluarkan feromon. Feromon itu hormon cinta. Kan untuk narik lawan jenis. Nah, feromon ini disebarkan melalui air. Jadi dengan melepaskan feromon itu adalah isyarat seolah-olah si betina itu ngomong I'm available supaya jantannya datang. Nah, krustasea-krustasea lain yang mendeteksi adanya feromon ini mereka akan bereaksi, tapi tidak semuanya bereaksi. Yang bereaksi tentu yang sudah punya modal. Modalnya apa? Modalnya sperma yang matang. Kalau misalnya krustaseanya masih kecil, apa ya tertarik sama feromon? Tentu tidak, dia belum punya modal. Atau krustaseanya dewasa, tapi tidak punya gonad yang matang. Dia juga tidak tertarik. Yang tertarik adalah dewasa, punya gonad matang, dan satu spesies. Yang tertarik ini akan mendekati betina. Kalau yang mendekati ada beberapa ekor, maka terjadilah pertempuran. Wah, artinya si jantan ini berantem untuk mendapatkan betina. Nah, nanti kalau udah ada yang menang, barulah dia berhak mendekati betina. Kemudian mereka akan mojok. Arti mojok di sini, mereka mencari tempat berlindung. Karena proses molting adalah proses yang rentan, proses yang membahayakan. Nah, betina yang sudah ditemani oleh jantan, betina ini akan melepaskan kulitnya, akan molting, dan si jantan melindungi betina pada saat molting. Tapi ini sebenarnya nggak cuma melindungi, ini ada maunya. Karena pada saat betina ini molting, saat kulitnya lunak, saat itulah jantan punya kesempatan untuk meletakkan sperma ke dalam saluran kelamin betina. Jantan akan terus menemani betina sampai kulit betina mengeras. Nah, setelah kulit betinanya mengeras, si jantan ini ya udah selesai tugasnya. Goodbye, udah goodbye my love. Urusan si cewek ya urusan si cewek sendiri, si cowok jantan ini cari betina lain. Itu sebabnya Ibu bilang bahwa pada krustasea ini cintanya adalah cinta sesaat. Urusan bisnis selesai, mereka akan berpisah. Nah, ini ada contoh pada Portunus pelagicus. Di sini feromon dihasilkan oleh jantan. Tapi ini jantannya tidak cuma menghasilkan feromon, tapi dia tebar pesona. Tebar pesonanya bisa kalian lihat gambarnya pada slide 7. Si jantan ini berdiri, kakinya ditinggikan, kelanya digoyang-goyangkan dengan kepalanya ditegakkan gitu ya. Jadi ini juga seolah-olah iklan, dia juga bilang I'm available. Ya, dia perlu cewek. Nah, ceweknya bagaimana? Ceweknya yang datang ke sini juga cewek yang sudah punya modal. Tentunya cewek yang ini harus yang memang sudah siap untuk kopulasi. Nah, pada Portunus ini kopulasi terjadi pada saat betina kulitnya lunak. Jadi, betina yang mendekat itu adalah betina yang memang sudah siap untuk molting. Nah, kalian lihat pada gambar yang di bawah, ini ada yang istilahnya doublers. Artinya, si jantan ini melindungi betina. Si betinanya molting, jantan menutupi atau melindungi betina. Nah, setelah betina molting, kalian lihat di slide 8, kulit yang lama dari betina itu sudah disingkirkan. Kemudian si jantan ini memasukkan paket sperma ke dalam
tubuh betina atau ke dalam lubang kelamin betina. Nah, setelah kopulasi ini selesai, si jantan ini akan terus menemani betina sampai kulitnya mengeras. Setelah kulit betina mengeras, barulah mereka berpisah. Nah, jadi mereka melakukan kopulasi, setelah itu mereka pisah. Artinya, ketertarikan si Crustacea terhadap lawan jenisnya di sini itu hanya sebatas pada masa sekitar kopulasi itu saja. Setelah itu ya mereka nggak lagi berkumpul-kumpul gitu. Nah, selain tadi yang tebar pesona yang menggunakan feromon, ada juga kepiting-kepiting yang matre, kayak manusia ya, matre, materialistis. Kenapa? Karena yang jantan suka pamer. Yang dipamerkan adalah kela yang besar, berwarna-warni, mengkilat-kilat. Ya, kalian lihat itu kalau di tepi laut atau di daerah mangrove banyak kepiting yang kelanya warna-warni yang kayak melambai-lambai, itu adalah kepiting uka. Dan si kepiting itu melambai-lambai karena apa? Itu adalah display. Itu untuk menunjukkan kelanya besar, menunjukkan bahwa dia adalah pejantan unggul supaya si betinanya tertarik. Nah, selain display dengan menggunakan capit, untuk kepiting-kepiting yang seperti itu, mereka juga menunjukkan sarang atau rumahnya. Jadi kalau manusia gitu ya mungkin ini loh aku punya rumah bagus, punya badan bagus, gitu kan. Kalian kan juga tentunya yang cewek-cewek tertariknya juga cowok-cowok yang sudah mapan punya properti dengan tampilan bagus kan. Kepiting juga sama. Nah, bila ada kepiting uka betina tertarik pada seekor jantan, si betina ini akan mendekat, kemudian mereka masuk ke liangnya kepiting jantan dan kopulasi terjadi. Setelah kopulasi terjadi, si betina akan meninggalkan jantan. Udah, goodbye my love gitu. Jadi benar-benar cintanya cinta sesaat. Udah urusan bisnis selesai, si betina pergi lagi, si jantan juga akan melambai-lambai lagi untuk menarik betina yang lain. Pada slide ke-11 kalian lihat, di sini ada sarang yang gede gitu ya. Ada juga kepiting yang di depan liangnya, di depan sarangnya melambai-lambaikan capit. Nah, ini pada slide ke-12 Ibu kasih gambar kepiting-kepiting uka yang kelanya besar-besar, ada yang warna pink, warna biru, dan warna kuning ya. Dan itu semua warna-warna yang menarik itu gunanya untuk menarik perhatian betina. Gunanya untuk display atau tebar pesona. Nah, kalau kalian sebagai kepiting, kalian lihat slide yang ke-13. Ini ada kepiting dengan kela-kela yang besar. Ada yang love-love-nya hijau, merah, biru, ada oranye ya. Kalau kalian sebagai kepiting betina mana yang kalian pilih? Dan Ibu tahu pasti jawaban kalian. Yang kalian pilih pasti yang biru. Karena yang biru itu yang paling gede. Ya. Nah, gede di sini melambangkan apa? Melambangkan bahwa dia adalah pejantan unggul. Nah, kira-kira seperti itu juga selera si kepiting betina terhadap kepiting jantan. Apakah fertilisasi terjadi segera setelah berlangsungnya kopulasi? Tidak. Pada saat kopulasi, jantan memasukkan kapsul berisi spermatozoa atau spermatopor ke dalam tubuh betina. Spermatopor ini disimpan di dalam spermateka dalam tubuh betina. Jadi spermateka adalah kantong pada tubuh betina untuk menyimpan kapsul sperma dari jantan. Nah, kemudian betina ini akan mengalami pematangan telur atau pematangan gamet. Telur yang matang ini dikeluarkan. Pada perjalanannya keluar, telur ini menyentuh tempat penyimpanan spermatozoa. Saat itulah spermatozoanya dibebaskan dari kapsul, nyenggol telur, terjadi fertilisasi, dan pada saat telur diovulasikan atau telur dikeluarkan dari tubuh betina, telur tersebut sudah dibuahi.
Pada saat terjadi molting pada betina, spermatekanya tidak ikut terkelupas. Sehingga spermatozoa yang disimpan itu masih bisa digunakan lagi dalam beberapa kali ovulasi. Jadi ini disimpannya bisa dalam waktu yang relatif lama. Nah, untuk tahu krustacea jantan dan betina, kalian lihat gambar pada slide 15. Pada krustacea selalu ada seksual dimorfisme, artinya jantan dan betina ini ada perbedaan. Pada kepiting, kalian lihat abdomennya. Jantan abdomennya sempit, runcing, betina abdomennya lebar, membundar. Abdomen betina ini lebar karena diperlukan untuk menempelnya telur kalau si betina sudah melakukan kopulasi dan akan berkembang biak. Sedangkan pada jantan, lubang kelamin betina itu dinamakan dengan telikum. Itu seperti lubang, posisinya pada daerah cephalothorax. Itu kalian lihat gambarnya ada 2 lubang. Sedangkan pada jantan itu namanya adalah petasma. Itu posisinya itu agak lebih ke belakang dibandingkan dengan yang betina. Kalian lihat di situ ada titik, itu ada nomornya 20, itulah lubang kelamin jantan. Tapi jantan ini memerlukan alat untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Nah, alatnya ini merupakan modifikasi dari pleopod yang pertama. Kalian lihat di situ ada panah merah, ada tulisannya petasma. Itulah alat yang digunakan untuk memasukkan kapsul sperma ke dalam tubuh betina. Nah, ini kalian lihat pada slide 16, abdomennya betina, bundar, di dalamnya ada pleopod yang berbulu-bulu, itu gunanya untuk melekatnya telur. Kalian lihat juga ada tulisan di situ gonopores. Gonopores itu artinya lubang kelamin. Jadi, telur keluarnya lewat lubang kelamin, kemudian lengket-lengket di abdomen betina. Dan selanjutnya telur itu lengket, embrionya berkembang, sampai akhirnya suatu saat embrionya menetas dan telurnya dilepaskan lagi dari abdomen. Sedangkan pada jantan ini ada alat yang dinamakan dengan gonopods, atau itu yang merupakan modifikasi dari pleopod pertama. Alat itulah yang digunakan untuk membantu memasukkan sperma ke dalam tubuh betina. Nah, ini gambar sama seperti yang tadi, tapi lebih jelas karena ini gambarnya drawing. Pada kepiting betina, biasanya yang sudah melakukan kopulasi, genital pore-nya atau lubang kelaminnya itu disumbat dengan sperm plug yang dihasilkan oleh jantan. Sperm plug ini artinya sumbat sperma. Kenapa mesti disumbat? Supaya dia nggak kopulasi sama pejantan lain. Pada betina, alat kelamin utamanya ovarium, fungsinya menghasilkan telur. Alat kelamin tambahannya ada oviduct atau saluran pengeluaran telur, ada lubang genital, ada kantong penyimpanan sperma, dan lain-lain. Nah, ini gambarnya kepiting betina membawa telur ya. Jadi telurnya itu udah dikeluarkan dari lubang kelamin, terus nempel di abdomen. Nah, ini lihat betina dengan telur dalam berbagai tingkat perkembangan. Ini gambar slide 21, telur yang belum berkembang embrionya dan telur yang sudah berkembang embrionya. Slide 22, ini adalah gambar abdomen dari jantan. Kalian lihat abdomennya runcing, kemudian ada pleopod untuk memasukkan sperma, ada juga genital pore atau lubang kelamin. Nah, kalau testisnya itu ada di dalam cephalothorax, sama juga ovari juga ada di dalam cephalothorax. Jadi alat kelamin utama pada jantan itu testis, fungsinya untuk membentuk sperma, dan alat kelamin tambahan ada vasa efferentia, vasa deferentia merupakan saluran pengeluaran sperma, dan ada alat kelamin luar dan lain-lain. Nah, inilah materi tentang reproduksi dari ibu. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di materi yang lainnya.